Panganjali umat. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menayangkan vlog yang berisi tentang keberagaman budaya nasional. Nah, pada vlog kali ini kami akan mewawancarai 4 narasumber, yaitu klien adat, perwakilan dari masyarakat, alumni SMP Negeri 1 Tegalalang, dan ketua STT. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dewa Ayunani Niarsya Dewi, nomor absen 2 dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Nimade Anggita Putri, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Komangdesya Jatri Utami, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Niwendiansi Armadewi, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Nikade Asmiari, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Pandey Tulangang Prabowo, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Dewa Madi Bilang Seputra, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Gede Negara Sendakayana, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nyoman Induk Permacita, nomor absen 9. Langsung saja ke vlognya. Selamat menonton. Panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1 akan mewawancarai salah satu bapak dari masyarakat. Sebelum itu, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah datang pada hari ini. Saya salah satu dari masyarakat akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Idewo Gede Harsobawo. Saya akan menjawab sebisa saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak di sini. Baik, soal pertama. Jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Ya, mengenai Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk republik yang terdiri dari beribu pulau dan terdiri dari suku bangsa dan kebudayaan. Sedangkan budaya nasional, budaya Indonesia adalah suatu budaya yang terbentuk dari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor sejarah, agama, dan lingkungan. Baik, soal kedua. Jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif negatif dari keberagaman. Penyebab dari keberagaman di Indonesia adalah letak geografis suatu kepulauan, kondisi kepulauan, perbedaan alam, adanya perbedaan komunikasi, dan adanya perbedaan transportasi. Nilai pengaruh positif daripada perbedaan keberagaman itu adalah dapat memperkuat persatuan dan persatuan bangsa, dapat meningkatkan rasa toleransi antar suku bangsa. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah akan dapat menimbulkan suatu konflik karena kita adanya perbedaan agama dan budaya. Di samping itu juga akan dapat meningkatkan adanya diskriminasi antar kelompok. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana caranya melestarikan kebudayaan nasional? Ya, cara melestarikan kebudayaan nasional adalah mengenal dan memahami budaya nasional. Yang kedua yaitu menghargai dan menghormati budaya nasional. Yang ketiga mempromosikan budaya nasional melalui pendidikan, media, dan kegiatan budaya. Baik, ke soal nomor 4. Jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa adalah budaya nasional sebagai simbol kebersamaan yang menghubungkan berbagai suku dan kelompok masyarakat Indonesia. Contohnya yang nyata adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional Indonesia, serta kesenian seperti wayang, batik, dan tari. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana penurunan peminatan terhadap budaya nasional dan tantangan era globalisasi sebagai generasi muda? Penyebab kurangnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional adalah pengaruh budaya asing yang lebih dominan di media sosial. Di samping itu adalah kurangnya apresiasi terhadap seni dan budaya. Ya, di samping itu juga adanya arus informasi dan budaya asing yang masuk tanpa batas. Untuk peran generasi muda. Untuk peran generasi muda, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bidang seni dan budaya. Baik, langsung ke soal nomor 6. Berikan masukan atau saran kepada generasi muda tentang kelestarian budaya nasional. Kami dari masyarakat umumnya memberikan saran ya kepada generasi muda kita untuk kedepannya cintailah dan banggalah terhadap budaya nasional. Jadilah generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mengembangkan budaya nasional. Sekian mungkin dari saya untuk saran-saran kepada anak-anak semuanya. Baik, terima kasih atas sarannya. Kami tutup dengan pramasati. Om Santi 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 Om. Panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, baik, kali ini kami akan mewawancarai salah satu klien. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nama saya Endar Dimas Trimangso. Atas nama Makan Peter. Nah, ini pemateri menawi untuk siswa semua kami mengharapkan umpamanya ada pertanyaan akan kami jawab sebisa kami menjawab. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang Indonesia dan kebudayaan nasional. Indonesia dan budaya nasional adalah negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya dari Sabang sampai Merauke. Budaya nasional Indonesia mencakup berbagai aspek seperti bahasa, adat, dan
istiadat, seni, dan tradisi yang menjadi identitas bangsa. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif negatif dari keberagaman. Penyebab keragaman dan dampaknya keberagaman Indonesia disebabkan oleh faktor geografis, etnis, agama, dan sejarah. Dampak positifnya termasuk kekayaan budaya, dampak potensi pariwisata, dan toleransi. Dampak negatifnya bisa berupa konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Baik, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan nasional? Cara melestarikan kebudayaan nasional, mempelajari dan mempraktekkan budaya tradisional, mendukung kegiatan seni dan budaya, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya, pendidikan sejak dini akan pentingnya budaya. Baik, soal selanjutnya. Jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatuan bangsa. Budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Budaya nasional memperkuat identitas bersama dan rasa persatuan. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan toleransi mempererat hubungan antar masyarakat. Baik, selanjutnya. Bagaimana penurunan peminatan terhadap budaya nasional dan tantangan era globalisasi sebagai generasi muda? Penurunan peminatan, tantangan, dan globalisasi. Globalisasi membawa budaya asing yang bisa menggeser budaya lokal. Generasi muda perlu aktif beradaptasi dengan teknologi sambil tetap melestarikan budaya. Baik, nomor soal terakhir. Soalan nomor 6. Berikan masukan atau saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Kalau saran untuk generasi muda, jadilah generasi yang bangga dan aktif melestarikan budaya. Memanfaatkan media sosial untuk promosi budaya. Teruslah belajar dan menggali kekayaan budaya Indonesia. Aktif dalam kegiatan budaya. Semoga rangkuman ini bermanfaat untuk blog atau laporan Anda. Semua atas waktunya nih. Kita tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Nah, baik, kali ini kami akan mewawancarai salah satu alumni dari SMP Negeri 1 Tegalalang. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Irma Krismayanti. Saya berasal dari Banjar Triwangsa, Kelusel, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Saya adalah salah satu siswi alumni SMP Negeri 1 Tegalalang. Baik, pertanyaan yang kami bawakan, pertanyaan nomor 1. Jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Baik. Menurut saya, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang saat ini secara resmi sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terletak di Asia Tenggara yang memiliki beribu pulau yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan juga kaya akan sumber daya alam. Selain itu juga memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Selain itu, budaya nasional adalah budaya yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Misalnya seperti bahasa Indonesia, kemudian tarian adat, alat musik daerah, dan lain sebagainya. Baik, lanjut saja ke soal nomor 2, yaitu jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif negatif dari keberagaman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Keberagaman itu terjadi karena adanya perbedaan dari segi aspek kehidupan. Misalnya seperti dari segi latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, latar belakang budaya, latar belakang agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Keberagaman ini juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari keberagaman ini misalnya seperti memperkaya kebudayaan, kemudian meningkatkan adanya toleransi antar umat beragama, dan juga meningkatkan persatuan antar umat beragama. Selain itu, keberagaman juga memiliki dampak negatif seperti adanya konflik sosial, kemudian diskriminasi, dan juga kesenjangan sosial. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana caranya melestarikan kebudayaan nasional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga yaitu cara melestarikan kebudayaan nasional itu bisa dilakukan dengan cara konsisten dan juga berkelanjutan. Misalnya yang pertama bisa melalui pendidikan dan juga pengenalan kebudayaan. Misalnya seperti karena saya adalah seorang alumni di SMP Negeri 1 Tegalalang, saya dulu pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan di sekolah. Misalnya seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari untuk yang perempuan ataupun yang laki-laki yang berminat. Kemudian ada juga teman saya yang laki-laki mengikuti ekstrakurikuler seni tari. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara dokumentasi, baik itu melalui pembuatan film, kemudian video, foto, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa membuat acara seperti penyelenggaraan festival dan juga acara seni budaya yang lainnya untuk memberikan ruang bagi para seniman ataupun pelaku seni dan juga generasi muda untuk menampilkan karya-karya yang mereka miliki. Kemudian yang keempat itu bisa dilakukan dengan cara revitalisasi ruang-ruang kebudayaan, misalnya seperti museum, galeri seni, sanggar, dan lain sebagainya untuk mempelajari kebudayaan. Kemudian yang terakhir itu bisa dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi yang berkembang saat ini, bisa melalui dengan cara melalui media sosial dan pembuatan konten yang berkaitan dengan kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan.
Baik, soal selanjutnya. Jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatuan bangsa. Kebudayaan nasional sebagai alat pemersatu bangsa yaitu karena mampu menjembatani perbedaan masyarakat dari segi latar belakang sosial, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat merasakan kebanggaan terhadap simbol budaya seperti bahasa Indonesia, kemudian lagu kebangsaan, dan lain sebagainya yang melampaui identitas mereka. Baik, ke soal nomor 5. Bagaimana penurunan peminatan terhadap budaya nasional dan tentang era globalisasi sebagai generasi muda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, arus informasi mengenai budaya asing sangat mudah diakses oleh kalangan generasi muda, baik itu melalui internet maupun melalui media sosial, sehingga generasi muda lebih tertarik dengan adanya kebudayaan asing daripada kebudayaan lokal mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan nilai-nilai kebudayaan lokal cepat tergerus dan tergantikan oleh adanya tren atau gaya hidup baru. Baik, ke pertanyaan terakhir. Berikan masukan atau saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saran saya yang pertama adalah dengan cara mempelajari dan memahami kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Tentunya di daerah sendiri, misalnya seperti tarian adat, kemudian alat musik tradisional, kemudian bahasa daerah, dan yang ketiga adalah makanan khas daerah. Kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan atau memperkenalkan kebudayaan lokal di Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Paman Jaliman. Om Swastiastu. Nah, pada wawancara kali ini kami akan mewawancarai salah satu ketua SDT. Baik, bisa perkenalan. Baik, perkenalkan nama Tiang Iwayana Gabisma. Saya selaku ketua SDT di Desa Adat Ujung Sari yang bernama Seketuno Darmo Adjani. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Jadi Indonesia merupakan salah satu kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau yang di dalamnya terdapat berbagai seni budaya tradisi yang terdiri dari setiap religi, bahasa, seni, teknologi, mata pencarian dan pengetahuan. Kedua. Jelaskan penyebab keberagaman dan dampak negatif dari keberagaman. Jadi penyebab keberagaman pertama yaitu dipengaruhi oleh letak geografis, karena setiap orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di pesisir. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau berbicara dengan dampak keberagaman ini, dampak negatifnya adalah saat ini sering menimbulkan perselisihan. Jadi keberagaman ini dijadikan sebagai ajang perlombaan yang bersifat negatif. Baik, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan nasional? Jadi cara melestarikan kebudayaan, pertama kita harus memiliki sikap fleksibel, karena tidak dipungkiri kita masuk di dunia modern dan era globalisasi ini, kita harus tetap bisa menyesuaikan kebudayaan kita sendiri terhadap dunia yang modern dan globalisasi ini. Dan tentu untuk mewujudnya itu harus melalui pendidikan dan juga suatu persembahan. Pertanyaan keempat, jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi keragaman yang kita miliki tentunya menjadi sebuah sub-sub kecil yang ada di setiap daerah yang ketika disatukan akan membentuk sebuah kekayaan yang sangat kaya di negara kita Indonesia. Dan juga keberagaman ini membentuk motivasi untuk terus berkembang dari setiap suku, ras, dan atau daerah tersendiri. Pertanyaan yang kelima, bagaimana penurunan peminatan terhadap budaya nasional dan tantangan era globalisasi sebagai generasi muda? Jadi penurunannya mungkin ada saja karena disebabkan oleh ketidakpahaman kita akan unggulnya budaya nasional kita. Jadi tentu kembali seperti apa yang saya bilang tadi, globalisasi ini memang sangat cepat. Kita harus bisa menyesuaikan. Begitu juga dengan kebudayaan kita harus menyesuaikan kebudayaan kita dengan zaman dan era sekarang untuk agar budaya itu tetap maju dan aktif dan lestari dalam setiap zamannya. Baik, pertanyaan yang terakhir. Berikan masukan atau saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Jadi pelestarian budaya nasional itu sangat penting. Jadi budaya ini merupakan identitas kita. Jadi seharusnya itu memang penting untuk dilestarikan dan juga dikembangkan. Jadi anak muda harus sadar bahwa apa yang kita miliki memiliki keunggulan yang baik dan perlu untuk dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.